Hai guys, welcome back to podcastnya UK Broadcast, Himpunan Mahasiswa Elektro Politeknik Negeri Ujung Pandang. Balik lagi nih bareng saya dan Mas Tadi sini nih. Oke, di episode pertama kali ini, episode perdana setelah minggu lalu kita ada perkenalan nih ya. Kita kedatangan 3 narasumber nih yang luar biasa banget, yang cantik-cantik banget nih ya. 3 musketir gini ya, 3 orang cewek. Jadi yang pertama ada Kak Nur nih. Hai Kak Nur, gimana kabarnya? Halo semuanya, baik. Terima kasih. Yang kedua ada Kak Devi. Hai Kak Devi. Halo Mas Yita. Yang ketiga nih ada Kak Nurul nih. Hai Kak Nurul. Halo semuanya. Dan oke, di episode pertama kali ini nih kita bakalan ngebahas tentang gimana sih rasanya kuliah di masa pandemi gini ya kan ya. Di tahun 2020 dimana kita dihadapkan sama virus corona ya, dan yang mengharuskan kita untuk kuliah secara online nih gitu. Oke, sebelum ini kita bertanya dulu ya sama 3 narasumber kita kali ini. Kak Nur, ini kesibukannya apa nih selama ini? Kesibukan kuliah, magang, himpunan. Oke. Kalau Kak Devi sendiri nih, kesibukannya apa sih? Kesibukannya sekarang gak jauh beda dari Kanur. Sekarang paling kuliah sama berhimpun. Iya, paling itu doang. Kalau Kak Nurul sendiri kesibukannya apa selama ini? Berhubung saya juga sekelas sama Devi dan satu lembaga juga sama Devi, jadi agak jauh-jauh beda juga. Paling ke kampus, kalau nggak ke kampus ke himpunan. Gitu aja. Saya rasa salah narasumber. Sangat luar biasa ya. Bagaimana rasanya di kelas bertemu Kak Devi, di himpunan bertemu Kak Devi, dan sekarang lagi podcast bertemu Kak Devi. Wow, bahagia sekali hidupnya ya. Aduh, Ya. Dan di awal tahun 2020 nih ya kan ya, kayak di awal-awal tahun 2020 kita dihadapin sama situasi namanya corona kan, dan yang mengharuskan kita untuk kuliah online kan. Awalnya kan kita cuma disuruh untuk libur selama 2 minggu kan. Yaitu hoax. Itu hoax. Dan ya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Kasar. Kita rehat di rumah selama berbulan-bulan gitu ya kan. Jadi Mas Ta mau bertanya nih ke kakak-kakak gitu ya. Gimana sih rasanya kuliah selama di masa pandemi gitu loh? Mungkin dari Kak Nurul mungkin bisa yang paling cantik di sini. Mau bilang paling tua. Tidak, paling dewasa. Awal-awal bahagia, sumpah. Bahagia. Nangis sekali karena ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Dari kesibukan yang padat, yang tidak pernah pulang kampung, sama sekali tidak pernah pulang kampung, terus dikasih libur. Justru masih awal-awal corona belum pulang kampung, tapi karena Poltek juga tutup, jadi mau tidak mau ya pulang kampung. Pas pulang kampung, minggu pertama, minggu kedua masih bahagia, minggu ketiga sudah mulai pusing, minggu keempat Sedikit muak. ya agak muak, terus lanjut pasrah. Cuman mesti harus ada kan pas corona juga banyak challenge di YouTube, Instagram, ikut saja. Oke, kalau Kak Devi nih, Kalau saya pas awal-awal kuliah, awal-awal diliburkan maksudnya, itu senang sekali pasti. Minggu pertama, minggu kedua enjoy. ya enjoy. Kayak wah akhirnya bisa Kak Bebas. libur dari rutinitas selama ini. Kayak bisa rebahan, bebas mau ngapa-ngapain. Tapi makin kesini makin bosan, yang tiap hari rutinitasnya itu terus, jadi kayak pasti bosan. Terus kalau di rumah, di kamar terus kan pulang kampung. Terus di kampung itu teman-teman juga kayak sibuk nih sama dunianya masing-masing. Jadi mau keluar nggak tahu juga siapa yang mau ditemani lagi tuh. Bareng siapa? Jadi ya paling di rumah terus sempat juga ikuti beberapa challenge kayak olahraga, senam. Luar biasa ya di Tapi rumah cuman- olahraga. Tapi itu cuma bertahan 1 minggu. Selebihnya udah kembali lagi rebahan. Ya begitu terus sampai jenuh, bosan. Iya. Iya, Balik begitu. lagi circle setan gitu ya. Kalau Kak Nurul nih ngapain nih? Kalau selama perkuliahan online itu kan awalnya pasti semua mahasiswa Poltek mungkin mendambakan masa-masa liburan gitu, karena kan secara ini mahasiswa Poltek tuh susah banget dapat libur. Jadi pas dapat time bisa kuliah sambil di rumah itu kayak aduh mimpi banget gitu kan.
kapan lagi bisa kuliah sambil rebahan, kapan lagi bisa kuliah tanpa harus mandi 7.30. Tapi 1 bulan 2 bulan gitu kayak kayak 1 bulan 2 bulan gitu kayak aduh rindu juga gitu aktivitas-aktivitas di kampus. Akhirnya sharing-sharing sama teman-teman, ternyata juga semua libur. Ya jadi kan di awal-awal masa pandemi itu kayak ini tuh sesuatu yang sudah bertahun-tahun dinantikan gitu. Kapan ya ada libur yang bener-bener libur, bisa di rumah, kuliah bisa rebahan gitu. Terus selama masa pandemi kan kayaknya tuh kita jadi lebih kreatif gitu. Kayak ada sih kuliah yang tiba-tiba kita tuh jadi vlogger, yang tiba-tiba sama dosen tuh disuruh upload video inilah, video itulah, bikin tugas inilah, tugas itulah, bisa kuliah sambil makan, bisa kuliah sambil rebahan, bisa kuliah sambil chattingan, pokoknya bebas deh, kayak dapat something new lah di dalam perjalanan kuliah. Tapi makin kesini tuh kayak banyak juga ternyata dampak-dampak kayak yang kurang ngeh gitu, kayak misalnya ada beberapa mata kuliah yang kayaknya tuh susah banget kalau kita harus jalanin online. Kayak di kita tuh ngerasa juga kayak kok tiba-tiba udah semester pergantian semester aja gitu, kayak tiba-tiba nggak ada apa-apa nih, tiba-tiba udah lanjut ke semester genap, udah lanjut ke semester ini. Jadi tuh kayak oh ternyata onsite, ternyata kuliah di kampus tuh emang susah tapi feel-nya tuh dapet, ngangenin gitu. Iya, karena bareng teman-teman gitu, jadi kayak susah senangnya bareng teman-teman gitu ya. Terus tadi kan selama pandemi gitu kan, udah ngerasain kakak-kakak tuh ditahu Mila, bagaimana apa sih selama pandemi begitu ya? Apa yang kakak-kakak ini buat apa selama pandemi? Mungkin kayak tadi Kak Devi kan sempat olahraga gitu ya kan, tapi kembali seminggu Ji. Tapi iya turun beberapa kilo. Iya, tapi abis itu balik lagi karena tiap hari makan terus ya. Mungkin dari Kak Nurul kan ini juga kan masih banyak mahasiswa di luar sana yang masih Kak Nurul dong. Gantian lagi dong ya kan. Saya terus bersama. Oh iya. Jadi mungkin Kak Nurul nih, ada nggak sih yang kakak lakukan selama pandemi buat mengatasi rasa bosan gitu ya? Kan pasti bosan toh. Atau mungkin tadi chattingan. Kan kalau Kak Nurul kan punya, kan kalau kayak yang jomblo-jomblo mungkin di luaran sana gitu ya. Jadi gimana Kak Nurul bikin apa saja gitu ya? Jadi kan awal pandemi tuh kayak banyak banget gitu hal yang kita udah tabung dari misalnya nih beberapa bulan nih kita kuliah, kayak ada deh beberapa hal yang mau kamu lakuin tapi karena rutinitas jadi tuh kayak ditabung, oh nanti. Jadi pas dapet timing bisa kuliah sambil online gitu, kayak semua hal itu tuh dicicil gitu. Awalnya kayak bisa itu tadi olahraga, jadi kayak tuh di YouTube tuh tiba-tiba tren aja, di TikTok tuh tiba-tiba tren gitu, olahraga lah, inilah itulah, TikTok. Challenge diri lah, jadi kayak semangat gitu. Pagi-pagi udah berjemur, pagi-pagi udah jogging depan kompleks gitu kan. Pas kesini pulang dari kayak tuh awal-awal libur masa pandemi tuh kayak hidup tuh sehat banget gitu kan, masak sendiri gitu kan, bikin baking sendiri, bikin kue sendiri, lihat tutorial YouTube gitu, kreatif banget. Tapi makin kesini tuh kayak subordinat itu tuh kayak balik lagi, jadi tuh yang dikerjain cuma tiba-tiba udah sebulan gitu kan, maunya cuma rebahan, ikut kalau udah selesai jam kuliah cuma nonton drama, itu lagi semua drama tuh kayak udah habis gitu, dicicil, ditonton, sampai kayak aduh kangen lagi deh masuk kuliah onsite. Kan lumayan lama juga yang libur pandemi tuh hampir 2 bulan sampai 3 bulan. Iya. Jadi lumayan lama. Jadi semua stok drama habis. Iya kan. Kalau dari Kak Devi nih, kayaknya Kak Devi TikTokan deh. Iya. Aduh sorry ya, HP-nya saja enggak ngedukung. Tidak apa, kita user Android pasti bisa. Kita nontonnya itu influencer kayak Najwa Shihab. Luar biasa ya, sangat memotivasi otak gitu ya. Paling ya YouTube nonton Fadil Jaidi bertengkar sama pacarnya. Ya, tadi apa pertanyaannya? Iya, Kak Devi ngapain aja selama corona? Selama corona. Mungkin jogging, ya, jogging tapi pulang jogging beli bubur ayam mungkin. Oh iya. Sorenya makan bakso bakar. Penyakit semua. Iya. Menebar aib sendiri sebenarnya. Ya jadi itu yang awal-awal
pasti nggak jauh-jauh dari scrolling di media sosial, YouTube, IG, chattingan. Jangan awal-awal, akhir-akhir. Akhir-akhir ya. Awal menikmati akhir-akhir. Iya, apa? akhir-akhir Yang kayak bosen jenuh. banget. Apa? Kayak Yang kebosan. waktu pas udah bosen banget kan awal-awalnya kan masih kayak senang kan. Enjoy. jenuhnya apa? Enjoy. Pas jenuh ngelakuin apa? Kapan bisa ke Makassar ketemu sama teman-teman? Oke. Apa tuh? Apa ya? Selama di kampung tuh nggak betul-betul pure di rumah. Nggak ada yang paling itu bantuin mama masak. Mama. Bantuin mama masak. Nggak ngebantuin, cuma nonton mama bikin ini. Kue apakah itu? Sempat mau kayak Nurul yang nonton tutorial di YouTube yang kayak bikin apa yang challenge kue tuh kayak apa itu, tapi tidak pernah berhasil. Sempat mau bikin pizza tapi tidak berhasil juga, cuman sekedar wacana, betul-betul wacana, tidak pernah direalisasikan. Jadi oh ya, kan kebetulan saya punya adik toh masih kecil, jadi paling bermain sama adekku, bantu juga adekku kerja tugasnya ya. Wah, luar biasa. Kakak yang Kayak sangat baik. Hanya di podcast ini. di podcast ini. Berarti CLBK ya, cuma Apa lihat tuh? bikin enggak gitu ya kan ya, lihat-lihat tutor di TikTok gitu kan ya, luar biasa dong. Ya, cuma di Kalau Kak Nur nih, bikin apa sih di kampungnya gitu selama corona? Tidur. Apakah membantu mamah juga, mamah, papa dan brother? Tidak, saya kebetulan tidak dipercaya sama orang tua untuk ke dapur, jadi cukup sampai ruang tamu. Jadi cuman kerja nyapu, membersihkan. Tapi dibandingkan kuliah onsite sama yang pas kuliah corona lebih sibuk. Merasa saya pas corona, karena kayak kan online jadi kayak tidak ada per waktunya toh untuk dari satu mata kuliah ke mata kuliah yang lain, jadi kayak padat sih memang, kayak antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain kayak tiba-tiba ada lagi link masuk, ada lagi link. Nggak tahu ini link apa sebenarnya. Bagus sih kalau link betul-betul untuk online. Kalau ini link Untuk pemersatu bangsa, aduh. yang mana tuh pemersatu bangsa? kan jadi nggak ditahu, terus dia itu lebih nggak teratur juga jadwal kuliah, kayak harusnya tidur nyenyak nih santai, tiba-tiba ada link lagi masuk atau pengingat bilang ada nanti kuliah jam 10 malam kan, Kayak ini apa sih? kayak ada juga kesibukan sendiri. Tapi ya sudahlah, kita hanya sebuah murid yang protes Sebuah dan murid. pas. Yang penting join. Ya, Yang penting join, sudah join. Aduh. cuman orang tua aku yang protes bilang kenapa terlalu sibuk kuliahnya atau apa bagaimana. Cuman ya mau diapa, karena memang sudah begitu kan. Kita juga nggak tahu, kebetulan kampus juga di situ sementari cari cara metode yang bagus untuk kuliah di tengah-tengah pandemi, ya sudah terima saja. Cuman kalau kesibukan ya selain kuliah, kerja tugas, tidur, iya itu jaga adik, nyapu, membersihkan. Kalau iya nonton drama, iya itu saja. Mengaji, Wah, masya Allah. Sangat-sangat tolong. kan tidak dipercaya. Kita memuji Bagian kuasa mengajinya Allah. nggak percaya. Ya itu itu. Iya. Itu apa? Ya kumpul sama keluarga lebih aja. Terus selama pandemi ini kan yang lagi booming ada TikTok namanya kan Kak ya. Di TikTok banyak Saya banget. tidak main. Tidak main tapi melihat mungkin. Ya. Iya, karena muncul di Instagram. Wah, iya. Kan banyak kan kayak tutorial masak-masak atau tutorial apa namanya olahraga-olahraga gitu kan. Itu sempat diikuti enggak kayak gitu-gituan? Kalau masak enggak. Jujur kalau masak tidak, olahraga iya. Olahraga iya. Karena saya sama teman, datu sih kalau dengar ini podcast mungkin tahu, saya sama teman saya punya kayak apa ya? Kayak challenge juga gitu. Cewek ayo ikut ini. Cuman yang challenge 2 minggu itu. Iya. Ya, ikut itu. Cuman 2 minggu aja bertahan, sudahnya tuh sudah. Wow. Kalau Kak Devi siapa tahu Wow, pernah udah pasarnya wow. wow, yang lebih wow lagi. Kalau Kak Devi siapa tahu pernah ikut tutor masak-masak di TikTok, bikin ini. Tidak, kan tadi sudah bilang gagal. Sudah mau mencoba tapi gagal. Tidak apa-apa Kak, saya juga ikut Selebihnya tutornya itu bikin. Mencoba cuma 1 kali Ji. Oh iya. Baru Dan gagal. Mas. Dan selebihnya cuma list. Ya.
Nggak apa-apa. Tidak pernah direalisasikan sampai sekarang. Nggak apa-apa, saya juga ikut tutornya bikin cimol kak. Pakai merica. Tidak, dan itu meledak. Mau kita tahu kak, kayak Apa? mama ini buka puasa kan itu waktu zaman Ramadan. Jadi ketika lagi ngabuburit toh, aku bikin itu adonannya, bertanya nih orang tua aku bikin apa sih gitu kan. Aduh mak dia meki ada jadi sih. Kayak optimis mak jadi kak begitu set, aku bulat-bulatin nih, oke kita goreng kan. Semenit 2 menit, oke masih bagus toh. 3 menit, kembang api. Metode masakmu yang salah Mesita. Iya, sepertinya Salah. siap, tolong dijelaskan. Jadi kalau goreng cimol itu suhu apinya harus rendah. Suhu api ya. Jadi kau kasih masuk cimolnya pada saat minyaknya udah panas. Iya. Itu Jadi tips sebelum buat kalian-kalian. cimol yang masuk, sebelum cimol yang masuk tanganmu dulu lah yang masuk. Luar biasa. Untuk suhunya ini sudah pas atau tidak. Tapi serius kak, kalau misalnya mau goreng cimol supaya tidak meledak, itu harus Iya. kasih naik cimol yang memang sebelum minyaknya panas. Ya ilmu Atau baru harus guys, perlu ya. saya jelaskan dengan ilmu fisika dan biologi ya? Sepertinya Nggak usah nanti ini di- panjang. panjang ya. Ada juga lagi kak tutornya bikin kue lava. Pernah dicoba enggak? Iya. Tapi kelamaan kak, akhirnya jadi kue bantat. Kue lapis. Kue lambang. Yang kalau dipotong keluar isinya itu kayak yang lumar-lumar itu. melted ki dari dalam. Oh iya. Melted dong. Itu sebenarnya tuh onde-onde versi modern. Cuma kalau dia Iya. pakai apa Gula ya? merah. Iya. Oh, tadinya. Melted ya. Terus tadi kan kayak kakak-kakak cerita tentang apa di selama masa pandemi istilahnya kayak hal-hal yang bikin bosan lah gitu ya. Mungkin ada positifnya, mungkin bisa kumpul bersama keluarga Ya, mungkin itu paling begitu kan ya. terasa Ya. kumpul sama keluarga karena Paling- kan selama ini yang masih belum diliburkan kan kayak pasti jarang sekali pulang kan toh balik kampung jadi sibuk sama kuliah organisasi pas diliburkan otomatis di situ berkumpul kayak sama keluarga ta dan bukan cuman mama ta bapak ta deta pasti kayak tante pa juga berkumpul maki juga sama keluarga-keluarga yang lain keluarga besar ta mungkin jadi kalau saya itu yang paling berasa. Kalau dari Kak Nurul, mungkin positifnya apa yang didapatkan Kak Nurul selama masa pandemi ini? Kalau yang paling kerasa mungkin selama masa pandemi kita jadi lebih IoT ya mungkin kayak kita lebih banyak belajar kalau khususnya kita nih yang kuliah lebih banyak belajar tentang gimana sih sistem belajarnya ternyata orang-orang di luar sana yang bisa tetap homeschooling bisa tetap tatap muka sama dosen sama gurunya meskipun kayak nggak satu ruangan jadi tuh kayak kita dapat banyak ilmu juga sih selama pandemi kayak oh ternyata gini ya caranya pakai Zoom oh ternyata ini ya aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai buat classroom gitu-gitu kayak oh gini ya caranya ngedit video video tugas jadi itu kita tiba-tiba semua jadi vlogger kita tiba-tiba semua jadi YouTuber gitu kan tiba-tiba semua bisa bikin opening apa gitu kayak gitu terus kayak itu sih tadi khususnya mungkin kita yang sering yang anak rantau jadi family time-nya tuh dapat gitu 3 bulan 4 bulan bisa di rumah yang betul-betul nggak kemana-mana yang semuanya bisa kita lakuin dari rumah itu family time-nya dapat banget apalagi ya yang positifnya banyak sih sebenarnya cuma mungkin karena kitanya aja yang belum terbiasa untuk nikmati segala sesuatu itu nggak terlalu banyak keluar mungkin kita bukan tipikal yang introvert mungkin yang kayak harus banget gitu kayak ketemu sama teman ketemu sama dosen sosialisasi jalan hangout kemana-mana jadi pas jiwa-jiwa gitu dipaksa untuk stay di rumah itu kayak dikurung nggak ini padahal kalau mungkin sebagian orang yang emang suka untuk ya ngerjain apa-apa dari rumah aja ngerjain apa-apa via online aja itu ya mereka justru lebih senang lebih enjoy dengan ke rutinitas baru kayak gitu tapi kan kembali lagi COVID ini apa ya mengajarkan kita untuk kita tuh harus herd immunity kita tuh harus survive gitu sama segala keadaan yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun berikutnya kalau mungkin tahun ini ada pandemi COVID yang buat kita harus terbiasa dengan kebiasaan new normal mungkin di tahun-tahun berikutnya apalagi gitu kan jadi ngajarin kita buat apa sih bisa survive lah di semua keadaan gitu.
Oke, Kak Devi dan Kak Nurul ini kan sekelas kan ya? Iya. Berarti sekarang udah semester berapa tuh? Udah semester 5 kan? 5. Dan ini juga first time-nya ngerasain untuk kuliah online kan? Sebelum-sebelumnya juga masih offline kan? Iya. Dan kayak gimana sih rasanya gitu loh? Dari awal kuliah offline terus tiba-tiba online gitu kan? Kayak dari awal yang kayak bareng teman-teman terus tiba-tiba harus online gitu. Apakah menerima Ji atau kayak iko dong kenapa begini gitu ya? Siapa dulu ini? Ya, Kak Devi dari Kak Ya, Devi. oke. Yang transisinya dari offline ke online dia Ya, awalnya pasti kayak positifnya itu kayak harus dihadiri langsung di kampus. Bisa ya Ki di kampung terus online toh bisa ya Ki ikuti lagi pelajarannya dosen-dosen tak. Tapi kan saya orangnya mungkin lebih ke ekstrovert Kak, lebih cenderung ke sana Kak. Jadi kayak satu hari ndak ketemu Kak sama teman-temanku kayak ada deh kayak ada yang hilang, Iya. something missing itu Iya. jadi kayak begitu Ji. Karena aku juga sekelas sama Devi Ah, gitu kan. ah. Jadi transisinya dari online ke offline tuh kita tuh kayak Offline ngerasa ke banget, online. oh ternyata kita tuh kudet banget Ah, gitu kan. kayak 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 oh ternyata gini ya caranya kuliah kuliah online Online, ah. gitu kan. Terus transisinya tuh karena di awal-awal tuh kayak dapet banget tuh jam kayak kan semua mata kuliah tuh di reschedule gitu kan. Iya. Di schedule ulang untuk ini masuk jam berapa, ini kuliah online-nya jam berapa. Jadi tuh dapet timing dimana kayak teman-teman kelas tuh telepon. Kalau misalnya kan di rumah tuh kayak bahkan kadang ada tuh dosen yang langsung telepon langsung Ki karena iya, nggak ikuti mata kuliahnya. betul banget kayak kadang tuh kita kalau lagi tunggu kuliah online tuh kalau apalagi kayak hujan, rebahan gitu kan biasa ketiduran terus dapet tuh timing kayak teman kelas telepon kita untuk masuk kuliah online. Jadi di situ sih transisi yang menyenangkannya. Terus pas Ya, masa kayak teman-teman tak lebih care kangen-kangennya juga sama kita. apalagi pas masa ini bulan puasa kan biasanya tuh ada tuh bukber kelas. Nah, Ya, itu kan bukber kayak online. nggak bisa bukber kelas jadi akhirnya tuh bukber online. Jadi kayak kita ambil buka puasa masing-masing terus Google Meet atau Zoom terus buka bareng-bareng gitu buka bareng. Iya. Jadi tuh kerasa banget gitu. kalau dari Kak Nur sendiri, kan selama pandemi menjalani sebagai mahasiswa akhir, ya kan? Yang ya mahasiswa semester Mendekati akhir. mendekati akhir ya gitu. Dan dengan timing magang begitu kan. Magangnya Kak Nur ini offline atau online? Onsite. Sangat-sangat tidak ada di opsi ya. Onsite ya, tapi kan tetap harus untuk mematuhi protokol kesehatan kan ya. Dengan jaga jarak, dengan pakai masker, tetap pakai hand sanitizer gitu kan ya. Bagaimana perasaannya Kak Nur selama menjalani magang yang sebelumnya tidak ada ekspektasinya dong untuk magang dengan kondisi kayak begitu? Kayak bagaimana rasanya sih Kak Nur begitu magang dengan kondisi yang corona begitu? Saya awalnya itu yang paling susah karena urus suratnya. Pertama urus surat harus agak bingung juga karena kan harus ke jurusan dulu. Sebelum ke jurusan ada yang namanya yang pegang prodinya, harus juga ke situ dulu. Jadi semuanya serba online. Jadi agak-agak apa ya? Agak-agak sulit Ki. Terutama harus lagi ke akademik begitu kan. Cuman beruntungnya saya tempat yang saya tempati magang ndak begitu ketat juga, cuman ya tetap ada protokol kesehatan. Cuman kalau dibilang bagaimana perasaannya aja biasa-biasa saja. Sumpah kayak dari aja apa-apa. Ya biasa aja begitu. Nah, biasa Biasa aja. aja, Pakai Ji. masker ya sudah pakai masker. Cuci tangan juga ndak begitu sering juga cuci tangan. Ya seperlunya. Ya, Hand sanitizer juga ada jadi disediakan dimanapun tempatnya, jadi nggak perlu kak bawa dari rumah. Jadi ada aja semua biasa aja. ada Ji sedikit. Mau bikin apa? Harus ki panik karena ada hand sanitizer di depan, tak kan nggak mungkin. Harus ki gusar karena harus ki cuci tangan. Nggak mungkin. Kayak biasa aja mau media apa dijalankan saja. Ya, terus Kak Devi. udah aku udah. sudah dong, Kak Devi tadi sama Kak Nurul sudah dong. Ya. Kalau kau, ya bagaimana? Habisnya Ya, kayak kalau, Iya, maksudnya oke. daripada kita Pasti ditanya ini pendengar penasaran Ki, kenapa ini sang penanya dari tadi Iya, jadi Ya. sang penanya. apa pengen tahu Jadi, kalau kau masih tak bagaimana? iya Kak. dibalik. Kenapa kok?
terintimidasi ya di sini. Nah, maksudku kau kan Ya. apa? Maba. 6 kah? Baru 6 Iya. bulan hari Iya, online baru kan kau termasuk Offline, ya offline baru kan kau termasuk jurusanmu itu jurusan yang yang agak apa? sulit. Bukan Yang sulit, perbankan. cuman perlu beberapa aplikasi. Ya. Baru kadang tidak memenuhi kuota untuk mendownload aplikasi itu, contoh toh. Kan ada kota dari Kemen. Gunakan itu. Kira untuk kan aja tuh. apa? Ya. Beberapa Iya. Saya kan belum cerita ini Kak ya. Oh, Saya iya. cerita Iya, dulu ya. maksudku, bagaimana cara itu, apalagi pasti tugasnya juga lumayan tugas-tugas besar, harus ngedit apa semua. Bagaimana kau yang baru 6 bulan kuliah di Poltek tiba-tiba on site baru dengan berbagai macam tugas. Kalau dari saya sendiri sih kan masa-masa maba kan. Jadi masa-masa baru sama teman-temanku begitu ya. Terus tiba-tiba harus pergi online gitu ya. Awalnya ya sama sih sama kayak kakak, kayak senang, nggak ngampus lagi, tidak bangun pagi lagi, nggak live sampai sore kan begitu kan. Terus mungkin untuk kayak tugas sendiri yang tadi Kak Nur bilang, tugasnya kalau misalnya kayak untuk apa sih, butuh aplikasi dan butuh aplikasi dan kayak software begitu, mungkin dari dosennya kan juga mungkin ada kelonggaran dan keringanan gitu kan ya, tapi tetap ya dihadapkan dengan ketika offline gitu. Jadi ya sama aja sih sebenarnya Kak. Kalau untuk tugas-tugas sendiri ya itu tadi, karena ada kelonggaran dari dosen, jadi nggak semuanya harus untuk kayak membuat project gitu sih kalau dari prodiku begitu ya. Ya Berarti lebih ringan kau masih tak kuliah mau pas online. Lebih ringan. tidak seberat biasanya, tidak ringan juga sih, tapi tidak seberat biasanya gitu loh Kak. Ya tapi tidak berat-berat banget Berarti sih. tim online. Tim Iya. Iya, support tim- kuliah online. Iya, Tim apa kok Mas? Oh. Online. Oh iya, pas tadi gue balikin pertanyaannya. Sama kayak kakak. Tadi kan pas online kesibukannya apa saja yang kau lakukan? Nge-TikTok kah? Pasti ini nge-TikTok. wah. Sindrom. Iya dong. Jadi kalau selama pandemi yang saya lakukan itu nggak beda jauh ya sama kakak. Mungkin kayak ya mungkin lakukan Olahraga. challenge ya. Iya dong. Oh turun Ji. Mungkin sama kayak Kak Nur mengaji juga. Ikut tablik akbar online mungkin. Tolong dibedain ya, tablik akbar sama mentoring. Oh iya. Ya, maksudnya. Belum ada Kak, mantap kuliah agama aku nggak ada Pi. Ini tablik akbar, the real dakwah kepada Allah. Ya. Terus itu YouTube-nya Jihan Natakin nonton. kirain kan ada Kak Oh, iya, yang oke, berubah. oke. Terus mungkin nggak beda jauh sih kayak ke kakak, dan tadi yang kayak ku cerita tuh Kak, challenge yang kulakukan, tutor-tutor yang ada di TikTok begitu. Awalnya semangat sih, tapi ketika itu gagal kayak aduh mungkin bisa coba lain kali, tapi tidak segera ini. tidak. Iya, tapi ujungnya paling kan cuman rebahan, scroll sosial media kayak gitu-gitu sih. Jadi ya kelihatannya nggak ngapa-ngapain gitu, tapi sok sibuk aja sih gitu ya kan ya, sok sibuk gitu ngerjain tugas padahal nggak ngapa-ngapain gitu kan ya. Ini kan mendekati akhir tahun Kak, ada Natalan lah. iya dong, ada Natal dan tahun baru kan, dan di masa yang masih pandemi begini toh, kayak apa Kak yang kakak persiapkan untuk menghadapi tahun baru? Kan rutinitas tahun baru tuh kalau setempat itu biasanya sama gitu kan, ngerayainnya sama. Coba kerasa nggak sih kalau misalnya tahun 2020 ini tuh waktunya tuh cepat gitu kan? Biasanya tuh di awal tahun atau di akhir tahun tuh biasa kita bikin resolusi atau kayak what will I do di tahun berikutnya gitu kan. Sementara tuh kayak banyak banget hal yang kalau dilakukan. banyak Ya, banget hal yang terskip di 2020 ini, kayak aduh tiba-tiba aja bulan Desember, tiba-tiba aja mau 2021 gitu. Kalau dari ketiga cewek-cewek cantik yang ada di sini nih, kira-kira apa sih yang terskip di 2020 dan apa sih planning atau resolusi yang kayaknya harus nih di 2021? Doanya mungkin mudah-mudahan 2021 lebih tenang, lebih apa ya, supaya resolusinya mungkin bisa tercapai. Mungkin bisa di-sharing sebelum kita akhirin podcast kita. Kalau resolusi yang pertanyaan pertama tadi, resolusi yang
dari 2019 ke 2020 yang tidak tercapai di 2020 tuh Kak? Mungkin banyak sih. Kayak mungkin ada planning untuk liburan bareng teman atau planning nonton konser bareng mungkin kan, tapi sekarang gara-gara pandemi jadi nggak ada konser dan memang untuk keluar kota pun sulit kan gitu, jadi memang untuk dibatasi gitu Tidak gunanya resolusi. kan ya kan, Konser di resolusi. kan resolusi kok apa yang buat saya senang di tahun 2020 Oh, gitu kan. iya. Kan konser sambil ketemu teman-teman baru begitu kan ya. Mungkin resolusinya lagi dari 2019 ke 2020 untuk menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi dalam mengerjakan tugas-tugas dosen. Wow, iya. Seperti itu. Tapi karena corona jadi kayak aduh kita bermalas-malasan lagi. Jadi kayak mungkin kayak tahun depan Pi 2021 Pi begitu ya. Kalau Kak Devi tahu Bang? Kalau saya resolusi kok dulu sempat ya bikin list di awal-awal kayak harus Kak tamati buku ini yang yang asing, yang bahasa Inggris, terus harus Kak translate sendiri. Itu dulu kayak mau Kak improve ki Englishku, mau Kak improve ki, tapi karena itu tadi karena corona, awalnya kayak bilang Kak, bagus mi ini karena ada mi waktu lebihku lagi untuk belajar untuk improve ki ini, tapi makin kesini malas Kak, kayak nggak ada yang push Kak, nggak ada yang mancing begitu. ya nggak ada ya kayak jadi ujung-ujungnya ke situ lagi malas, terus skip lagi nanti pi. Jadi itu sama itu juga kayak traveling bareng teman-teman, asik traveling touring. Kayak jalan-jalan bareng teman-teman, kan suka sekali kita kayak pergi-pergi jalan-jalan nikmati alam, asik. Tapi terus iya kekanat girl. Kalau Kak Nurul, apa resolusi yang belum tercapai gitu? Kalau selama pandemi yang paling kerasa tuh resolusi yang terskip itu, kalau saya pribadi tuh achievement gitu. Kayak kan di awal tahun tuh kayak ada list harus ini nih, harus ikut lomba ini nih, harus dapat sertifikat ini kayak. Terus tiba-tiba di 2020 tuh semua harus terreschedule karena ada pandemi. Jadi kan iya sih, kalau di saya pribadi yang paling sulit untuk diwujudkan itu kayak lomba-lombanya. Itu kan di 2019 tuh saya planning gitu kan, lomba-lomba ini nih yang harus saya ikuti. Terus tiba-tiba di 2020 lombanya nggak diselenggarain karena kondisi. Jadi tuh kayak 2021 gimana ya, transisinya tuh kayak berat gitu kan. Harusnya di 2020 ya hal-hal yang ini udah kecapai, ternyata harus di reschedule ulang. Terus di 2001 baru mau di reschedule lagi, kumpul niat lagi, cari pengalaman lagi gitu. Jadi kayak sayang sih, makanya tuh kayak kerasa banget pas udah masuk tiba-tiba Desember, kayak aduh udah tiba-tiba Desember, apa nih yang berubah dari tahun. Kalau kita tuh kalau saya pribadi tuh suka kilas balik, kayak apa nih yang sudah saya capai di 2019, terus di akhir 2020 lihat lagi apa nih yang udah saya capai di 2020. Ternyata ada nggak sih perkembangan, ada nggak sih sesuatu yang paling nggak bisa nih saya banggakan dari 2020 yang saya lewati untuk menuju ke 2021. Tapi selesai 2020 ini tuh kayak aduh tiba-tiba aja selesai, sedih gitu. Kalau ini Kak Nur yang paling dewasa, yang paling serius. Kalau saya sendiri nggak pernah lakukan resolusi jadi tulis list tahun depan harus seperti ini, tahun depan bisa jadi penembak. Tadi Kalau saya jalan kayak let it flow gitu. maksudku nggak ada itu yang kan ada orang kayak analis bahwa ini baru centang kalau sudah lakukan. Kalau saya tidak, kayak lakukan saja yang memang bisa dilakukan dan terbaik. Maksudku saya enggak bagaimana sekali jadi pas ada ini corona jelas balik, maksudnya ini gara-gara corona enggak juga mungkin begini memang saya tuh ya begini memang ya. Baru kalau sekarang mau mendekati 2021 sama aja lagi enggak bikin jadis lagi juga, dan bikin jadis lagi. Kalau flashback ke belakang apa yang sudah kulakukan baru mau ku maksimalkan ya
kalau sampai sekarang dan yang pernah aku jalan nggak pernah kak plus ke belakang apa dia sudah melakukan ini nggak pernah sama sekali. Cuman itu yang aku bilang biasa kalau saya pribadi datang gitu, oh mau kak belajar ini contoh kayak sekarang, oh mau kak belajar investasi bagaimana itu apa itu udah belajar lagi pada saat ini, tapi bukan menjadi suatu planning di saya, kayak jalani saja. Mungkin agak-agak bukan jawaban yang ingin diminta Ya, itu sangat kita tunggu-tunggu saya. tapi Iya. ya mau diapa kan kepribadiannya juga seperti itu. Dan nggak tahu juga apa gunanya itu resolusi. Kalau saya Ya, pribadi nanda, aku tahu apa gunanya itu Ekspektasi tahu resolusi. Kak, jadi ada memacu untuk kayak ini resolusi belum Tapi itu tercapai. cuma sebatas tulisan dan yang tulis kau juga. Makanya tulisan itu kita harus jadikan sebuah kenyataan begitu, kayak itu kayak challenge buat diri kita begitu. Dan kalau tercapai ada kayak Ya. dia bisa kak. Yes, begitu. Tapi maksudku itu resolusi kau tulis atau tidak? Gini ya, kalau misalnya kan beda-beda tipe karakter orang Atau mungkin tipe untuk karakter ini? mungkin untuk Lanjut. yang kayak tipe planner gitu, mereka list gitu. Tujuan dari listnya tuh kayak sometimes kalau misalnya lagi down atau kayak nggak tahu mau nggak punya motivasi atau nggak tahu mau ngapain, buka kalau lihat lagi tulisan itu, oh ternyata ini ya target yang mau saya capai. Kayak gimana ya, kalau di himpunan tuh kayak notulen gitu, jadi kayak ada referensi, ini ya yang sudah terjadi, ini ya yang harus diperbaiki, ada time schedule gitu, ini ya yang belum saya capai, ini ya yang mungkin bisa saya kerjakan dalam waktu dekat gitu. Jadi sebenarnya mungkin tipe planner itu kayak gitu. Kira-kira masih pandemi ini bulan 1. Ya wallahu alam Kak. Hanya Tuhan yang tahu. Kan Poltek yang kuliah tuh kalau onsite. Kalau pandemi sih mungkin pandemi itu kan situasi wabah, jadi mungkin di bulan 1 belum teratasi dengan sempurna, apalagi kalau kita lihat grafik di bulan Desember ini justru terjadi lagi peningkatan. Tapi kalau saya pribadi sih ya, nggak tahu kebijakan pemerintah bagaimana, tapi herd immunity tuh mau pandemi mau enggak, kita itu harus dengan kebiasaan baru itu, bukan menutup semua hal atau membatasi semua kegiatan hanya karena menunggu pandemi reda, tetapi mencoba mensituasikan dengan hal-hal baru supaya tetap bisa jalan. Kan kalau kita kan maksudnya semester yang kelas 2 semester 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan kuliah online Ji. Iya. Yang ndak kuliah itu adalah yang maba Yang maba, 2020 iya. kan kasihan, ndak pernah rasakan, maksudnya ya statusnya anak kuliah tapi ndak pernah ke kampus, tetap Iya. di rumah. Jadi semoga di bulan 1 kan ada juga canangnya Nadiem toh. Ya, untuk Menteri Pendidikan. Januari sudah Offline, mulai kan? offline, tapi untuk maba katanya masih untuk maba. Ya. Tapi semoga ya bisa, jadi maksudnya mereka juga bisa lihat bagaimana itu dunia kampus secara offline. Harapannya seperti supaya kampus juga mulai ramai kembali dan bisa kenal juga sama junior-junior. Ya oke ya, kita doain aja yang terbaik ya buat kedepannya kayak. Terus terakhir nih, the last nih. Enggak, saya tidak mau. Ada alis. Sangat tidak ingin berpisah dari podcast ini ya. Apa harapan kakak-kakak di tahun 2021? Tadi selain Kak Nur mungkin untuk kayak mengoffline-kan sekolah gitu ya. Apa harapannya kakak ke depannya gitu? Untuk dari dirinya kakak, buat teman-temannya kakak, dan buat mungkin lingkungannya gitu. TA saya bisa lancar. Amin. TA Tolong lancar. diaminkan ya. Ya. Terus kalau harapan bisa lebih belajar, lebih bisa menganalisis kehidupan sekarang bagaimana, terus keinginan belajarnya lebih keinginan belajar itu lebih mau ku tingkatkan lagi, jangan buka Instagram. Mungkin tadi Itu dia. untuk mengajinya bisa ditingkatkan lagi, mungkin one day one juice mungkin Kak. Nggak bisa Oh. Wow. Sangat jujur. kan, ya itu saya yang harapanku, keinginan belajar lagi lebih ditingkatkan, karena untuk sekarang rasa malas itu masih lebih mendominasi. Sebenarnya banyak yang mau dipelajari, tapi Instagram lebih menggoda Wow. dibandingkan Google Chrome. Iya ya. Betul. Dan untuk Kak Devi nih,
Apa harapan di tahun 2021 ke depannya? Kalau untuk diri sendiri itu semoga rasa rasa ingin tahunya lebih meningkat lagi Iya, ya. dan bisa dikurang-kurangi sedikit rasa bosannya, malasnya, karena saya cepat kak bosan sama rutinitas yang itu saja. Selalu mau hal-hal yang baru, tapi itu lagi udah ketahui apa. Jadi semoga bisa meningkat rasa ingin tahuku. Terus untuk teman-teman mungkin khususnya teman-teman himpunan prokerja bisa berjalan semua dengan baik. Amin. Ya, mohon diaminkan. Iya. Ya itu Cuman ya. itu, Kalau dari Kanul, apa harapan di tahun 2021? Harapannya 2021 jadi tahun yang lebih menyenangkan, jadi tahun yang lebih mendatangkan banyak kebahagiaan untuk orang-orang. Kan tahun ini tuh kayak rasanya banyak orang yang bersedih. Ya nggak sih, secara tidak langsung banyak orang yang kehilangan, banyak dari orang-orang di sekitar kita yang harus pergi, yang harus terkena wabah dan lain-lain sebagainya, perekonomian terdampak dan lain-lain sebagainya. Kalau harapan secara umum mudah-mudahan di 2021 lebih banyak senyuman, lebih banyak mendatangkan kebahagiaan. Terus kalau harapan untuk diri sendiri sama sih, bisa dapat banyak pengalaman baru, bisa jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, bisa lebih rajin gitu. Oke, jadi itu tadi ya harapan-harapannya kakak-kakak. Jadi kita aminkan semua ya. Amin. Kalau Mas Yita apa harapannya? Harapan kedepannya ya. Iya. Mungkin tahun depan ada konser, jadi saya bisa nonton konser tahun depannya. Iya. konser ya. Iya dong. Iya. Saya sangat suka untuk berkumpul dan untuk nyanyi bareng gitu ya. Atau mungkin kakak-kakak mau ini konser bareng sama saya, bisa, ayo. Ya kalau free juga. Ya. Atau kita karaokean aja ya abis ini ya. Close the door. Kita karaokean abis ini ya. Oke, itu nanti kita bahas di belakang deh. Oke. Jadi oke guys, jadi semoga tadi harapan-harapannya apa yang kakak-kakak udah utarain di sini semoga bisa jadi kenyataan, dan harapan terbesar di 2021 untuk bahwa corona udah nggak ada dan lain semua bisa menjadi be better dan lebih baik, itu semoga bisa terjadi ya. Oke guys, jadi tadi itu pembahasan kita, mungkin udah cukup lama ya gitu ya. Sangat lama dan sangat lebar, tapi mungkin semoga teman-teman tidak bosan dengan pembahasan kita ya gitu. Jadi buat teman-teman semua yang menyampaikan saran dan kritiknya tentang podcast atau apapun itu, bisa langsung ke Instagramnya HME_PNUP di @HME_PNUP di situ ya. Dan jangan lupa terus untuk pantengin podcast kita, karena kedepannya kita bakalan buat podcast dengan narasumber-narasumber yang sangat-sangat luar biasa banget ya. Dan semoga itu tadi bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya. Di kala pandemi ini tetap untuk stay safe, jaga kesehatan, tetap pakai masker dan menjaga kebersihan gitu ya. Oke, sekian dari kami berempat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafin ya. Mungkin kalau banyak hal-hal yang terlalu melenceng gitu ya. Jadi akhir kata, saya Masyita dan ketiga kakak-kakak cantik ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.